Shalom, selamat malam orang tua serta saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa kita boleh berjumpa kembali dalam Lentera Malam episode 30 Juni 2021. Apa kabarnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersekutu bersama melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Pendeta Tabita Manggawa dengan tema Yesuslah kekuatanku. Selamat malam, Bu. Apa kabar? Baik. Iya, sukacita yang luar biasa ya. Kita boleh tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Dan selain itu kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan teman-teman PPGT. Di sana ada Saudari Melisa dan FMR Kustik yang mengiringi kita dalam ibadah pada malam hari ini. Orang tua serta saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut dalam ibadah ini, bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, silahkan dan nyalakan loncengnya agar kita semua tidak ketinggalan dalam episode Lentera Malam selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share linknya agar saudara-saudara kita juga boleh memberi kesempatan untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini, silakan sampaikan pokok doanya di kolom komentar live ini, atau dapat juga mengirim pokok doanya melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1000 1913. Boleh mengirim SMS ataupun chat melalui WhatsApp. Mari saudara-saudara kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berfokus kepada Tuhan untuk beribadah dengan mendengarkan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Saat dan percaya tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa
Shalom, selamat malam. Salam penuh kasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa perjumpaan kita saat ini adalah berkat kasih setia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat 7. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat atas kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami dimungkinkan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami akan membaca dan akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa menyambut sabda-Mu. Haleluya, amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudera raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhan-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Menjadi ayat perenungan kita, ayat yang kedua. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Dengan tema Yesus, kekuatanku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bila kita melihat, mendengar dari media yang ada, banyak sekali berita yang membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Di mana-mana terjadi kerusuhan, pembunuhan, perampokan, ketidakpuasan. Belum lagi kita semua mengalami dampak COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Tantangan besar, pergumulan demi pergumulan dapat saja terjadi kapan dan di mana saja. Namun kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita ada sebagaimana keberadaan kita. Dan tentu kita bertanya, siapa di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini? Bagaimana kita bisa tiba pada suatu pengakuan bahwa saya bisa melewati, saya bisa kuat sampai saat ini, saya memiliki pengharapan. Kalau kita tidak mengalaminya sendiri, kalau kita tidak melewatinya sendiri. Tentu ada di antara kita melewati pengalaman bagaimana kita memikul beratnya kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka melewati tantangan yang begitu dahsyat. Pergumulan yang begitu berat. Dan pada akhirnya mereka mengalami kemenangan. Sehingga umat Israel pun bersuka cita. Bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Pertanyaan penting, berakhirkah tantangan yang harus dihadapi bangsa Israel? Tentu jawabannya tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Terkadang ada badai, angin dan hujan, tapi Dia juga berjanji bahwa Dia di tengah badai sekalipun, Ia ada bagi saudara-saudara dan saya. Kita yakini bahwa tangannya tidak pernah meninggalkan kita, selalu menopang kita. Ia selalu menuntun kita, sehingga kita pun mampu melewati berbagai tantangan pergumulan di dalam kehidupan ini. Kita dapat mengatakan bahwa di balik hujan ada pelangi kasih Tuhan yang begitu indah. Pertanyaan yang berikut, saudara-saudara. Benarkah umat Israel kembali diperhadapkan pada tantangan, masalah? Kalau kita belajar dalam perjalanan hidup bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya yang tidak lepas dari tantangan demi tantangan yang harus dilewati untuk melihat dan mengalami bagaimana janji-janji Tuhan itu dinyatakan bagi mereka. Luar biasa kalau kita melihat ke belakang perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka dikejar pasukan Firaun dan di hadapan mereka terbentang laut teberau. Secara mata jasmani mereka menghadapi jalan buntu dan mengalami ketakutan hebat. Tapi tatkala Musa mengulurkan tangannya ke atas laut,
luar biasa mujizat terjadi. Air laut itu terbelah sehingga umat Israel pun bisa berjalan di laut yang kering. Dan setelah selesai menyeberangi, Musa kembali mengelurkan tangannya ke atas laut itu. Maka berbaliklah air laut itu. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-28 dikatakan, air itu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Karena kita tahu bahwa hari besok kita tidak tahu. Yang tahu hari esok adalah Allah. Oleh karena itu, sesuatu bisa saja terjadi tanpa bisa kita duga dan kita kira. Tapi hal-hal yang tersembunyi semua diketahui Tuhan. Kita tidak perlu larut dalam kekhawatiran hidup. Sama seperti bangsa Israel yang berjalan di tengah laut Teberau yang terbelah. Kita pun juga akan melihat kuasa, pertolongan dan tuntunan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan Dia memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Sama seperti pemazmur. Dalam Mazmur 118 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini sebuah kredo dari pemazmur. Pengakuan bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada, Tuhan hadir bersama-sama dengan pemazmur. Demikian kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Dalam bagian Alkitab yang lain kita banyak belajar bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ketika kita terus fokus memandang kepada Dia saja. Masih ingatkah saudara-saudara tentang kisah murid Yesus yaitu Petrus? Sesungguhnya dia juga bisa berjalan di atas air. Saat kapan itu saudara-saudara? Saat ia fokus kepada Yesus. Tetapi ketika ia melihat badai yang begitu besar yang ada di sekelilingnya, dia sudah mulai khawatir, takut, gelisah dengan keadaan itu. Tetapi pada saat dia fokus kepada Yesus, dia mampu berjalan di atas air sama seperti Yesus. Karena itu saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita gelisah, takut menghadapi hari esok dan seterusnya dengan segala macam tantangan dan pergumulannya. Tetapi kalau kita fokus kepada Yesus, kita tetap bersandar kepadanya. Apapun pergumulan, apapun persoalan hidup yang kita hadapi,
Terlebih di masa virus COVID-19 dengan varian baru ini. Kita tidak tahu apa lagi sesudah itu. Tetapi mari sebagai orang yang percaya, menjadikan Yesus sebagai kekuatan dan keselamatan kita. Kepadanya lah kita selalu berseru, berdoa, mengandalkan Dia. Tekun dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Roh Kudus Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpuji namanya, haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Kita percaya bahwa memang benar hanya Yesuslah sumber kekuatan kita, sekalipun di tengah pandemi, sekalipun di tengah berbagai pencobaan, kiranya Roh Kudus boleh terus menyertai kita, sama seperti Tuhan menyertai Musa bersama dengan bangsa Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa bersama bagi orang tua atau saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang rindu untuk kita dukung dalam doa. Silakan sampaikan pokok doanya melalui kolom komentar pada malam hari ini, atau bisa juga melalui hotline Solidio Rantepao di 0822 100 1913. Sebelum bersama-sama kita akan berdoa, kita mendengarkan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia.
Kita akan masuk dalam doa malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terpuji kekal namamu ya Bapa di surga, Allah yang penuh kasih setia dan rahmat, senantiasa menuntun menyertai kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini, Engkau menganugerahkan kami kesempatan yang begitu indah. Kami boleh menikmati persekutuan lewat ibadah malam hari ini. Kami telah bersama-sama mengangkat puji-pujian kepadamu. Juga kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu senantiasa menginspirasi kami untuk tetap penuh pengharapan, penyerahan diri kepadamu. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Sekalipun di tengah berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan secara pribadi dalam keluarga, dalam persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan maupun secara global dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi kami sungguh percaya bahwa oleh kekuatan firman-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau menandingi segala kuasa apapun di atas muka bumi ini. Segala kuasa baik di bumi maupun di sorga ada padamu ya Yesus, yang menjadi kekuatan kami. Karena itulah kepadamu pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Dalam segala keadaannya, baik itu sukacita, semua dapat kami alami karena kasih karunia-Mu. Pun ketika kami dalam berbagai macam pergumulan kehidupan, baik itu pergumulan dalam rumah tangga, di antara suami istri, pergumulan masa depan tentang kehidupan anak-anak kami, pergumulan di tengah persekutuan kami, pergumulan global. Kami tidak berhenti di situ. Kami fokus kepadamu ya Yesus. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Bapa pengasih. Engkau Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga dalam segala perkara kami dapat alami, kami dapat tanggung di dalamnya. Karena Engkau menguatkan kami. Demikian bersama-sama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi fisik yang lemah, dalam masa pemulihan mereka. Kepadamu kami bawa akan kekasih-kekasih kami ini di tengah pergumulan. Bapak Giskart yang ada di Jakarta, suami dari Ibu Erna di Sandakan, Malaysia, Ibu Sarce Pelangiran dan anak kekasih, Ibu Pendeta Berta Patu sekeluarga di Makassar yang sementara isolasi mandiri, Ibu Rina Ratna sekeluarga di Jakarta, Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Sarangga di Makassar, Ibu Rio Ritapakan, Bapak dari Delviani Meliana di Opname di Rumah Sakit Maros, Ibu dari Bapak Anton sampai Lamban di Rumah Sakit Elim, Ibu Jeda Sintia. Ke dalam tangan kasih mula kami bawa akan beban pergumulan sakit penyakit yang dialami oleh kekasih-kekasih kami ini. Kami sungguh percaya
bahwa di dalam nama Yesus segala penyakit dapat dipulihkan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati berbagai upaya yang mereka lakukan untuk mengalami kesembuhan. Terlebih kuatkan iman mereka, sehingga mereka mampu memikul beban berat sakit penyakit. Dan saat Tuhan berkenan, mereka boleh terlepas dari beban sakit penyakit itu, mendapat kekuatan baru dari Allah sendiri. Bapa dalam sorga, demikian saat ini juga kami berdoa bagi keluarga almarhum David Dirgasanang dalam menghadapi duka cita. Rencana pemakaman pada hari Sabtu di Sa'dan. Tuhan memberkati segala kegiatan sekaitan dengan rencana pemakaman itu. Engkau kiranya berkenan atas keluarga yang berduka cita, kiranya mereka tetap kuat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan baru dan ada penghiburan yang sejati. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk anak dari Ibu Emi Sinampe di Makassar dalam proses penyusunan skripsi. Ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa akan segala persiapan anak kekasih, kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan karuniakan baginya, sehingga dia dapat melalui dan melewati, bahkan dapat menyelesaikan kuliahnya. Dan itu semua akan membawa sukacita bagi anak kekasih, bagi orang tua, bagi segenap keluarga. Demikian kami berdoa untuk saudara kekasih kami Ivana bersama dengan Om yang akan berencana kembali ke Berau tanggal 2 Juli. Ya Tuhan, kami manusia hanya merencanakan, Engkaulah yang menentukan semuanya pada jalan kehidupan kami. Karena itu sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kami mohon, kami satu hati dengan kekasih-kekasih kami ini, berharap kepada Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberkati dalam rencana perjalanan. Pun ketika mereka menempuh perjalanan, Engkau melindungi, menjauhkan dari segala halangan, sehingga mereka boleh sampai di Berau pada waktunya dengan selamat, karena tuntunan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri sendiri. Semua hal yang kami alami, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan Allah yang Maha Tahu, kepadamu lah kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Terlebih di tengah berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan, dan secara khusus menghadapi dan mengalami berbagai sakit penyakit yang dialami oleh kekasih-kekasih kami. Tuhan pulihkan mereka. Bahkan secara khusus di tengah pergumulan global dengan adanya pandemi ini, Engkau memberkati pemerintah kami, semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam memutus mata rantai virus ini. Kiranya dengan hikmat yang daripadamu ya Tuhan, kami semua dapat menjaga diri, saling menjaga satu terhadap yang lain dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kiranya kami semua tetap terlindung dalam kuasa kasih dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun kami berada dalam keadaan apapun, Tuhanlah kekuatan kami.
Tuhanlah pernaungan kami, Tuhanlah tempat perlindungan kami yang aman dan tentram, menikmati damai sejahtera. Bapa dalam surga, ini doa dan pengharapan kami, penyerahan diri kami kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan terima kami yang datang berseru. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji kekal namamu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam pada hari ini. Saya mewakili tim Solidio Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang boleh memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini, juga teman-teman PPGT yang boleh bersama-sama mengiringi kita dalam memuji Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu setia bertumbuh bersama melalui Lentera Malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Toding Bunga di Sandakan, Bapak Pendeta Aryadi Domingus, juga beberapa saudara-saudara kita. Ada Julise Napitupulu, Yosepin Biu, Emmy Sinampe, Abdi Tara, Esther Parimpung, Nelly Paliling, Freddy Balapadang, Sarce Palangiran, Erna Radianto, Raja, Marten Payung Langi, Meriana Lende, Dina Parapak, Esri Pangele, Anton Sampelambau, Maria Atte, Ria Parinding, dari Kendari menyapa, Rio Rita Pakan, R. Timothy, Blendina Dina, Delviani Meliana Balik, Herniwati Umbas, Gently Kinaya Ruga, Magdalena Runtu Lalo, Anton Sampelambau, Hendrik Lebang, Sheidia Cynthia, Melianus, Elis Marta Pasande, Asno Erwin Bala, Alex Leong, Daud Barung, Elis Marta Pasande, dan Rio Rita Pakan. Juga kami menyapa Kak Felix dari Malango. Kiranya Tuhan Yesus segera memulihkan dan Tuhan selalu menjaga. Juga suami dari Ibu Elis Marta Pasande yang saat ini sementara kemoterapi di Rumah Sakit Wahidin. Tuhan terus menjaga dan menguatkan keluarga. Juga anak Goldia kiranya boleh cepat dipulihkan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh tetap setia untuk memuji bersama memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Sampai bertemu di Lentera Malam episode 2 Juli 2021 pada pukul 19.30 WITA hanya di Solidio Rantepao, serta jangan lupa untuk subscribe serta menyalakan lonceng, like, komen, dan juga share channel ini agar semakin banyak yang terberkati melalui Lentera Malam. Saya Rivi mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang